bertemu dengan kalian semua ya di tahun yang baru, tahun 2021. Gimana kabarnya? Semua pasti sehat-sehat ya, selalu sehat, tetap semangat. Nah, Dedek sudah mulai sekolah lagi ya? Liburan telah usai dan sekolah dimulai lagi. Nah, jadi harus tetap semangat ya. Meskipun mungkin sebagian besar masih melakukan kegiatan belajar di rumah masing-masing secara online, tetapi harus tetap semangat belajar ya. Tidak boleh males-malesan. Ya, harus semangat belajar supaya bisa menggapai cita-cita yang kalian inginkan. Dan tentu saja tidak lupa berdoa kepada Tuhan. Nah, meskipun masih di rumah belajarnya, tapi jangan lupa juga untuk tetap mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu. Karena Tuhan sudah memberikan kita waktu dari Senin sampai Sabtu untuk melakukan berbagai aktivitas kita. Ya, kita sekolah, kita belajar, bermain, belajar dan lain sebagainya. Maka satu hari kita harus berikan khusus untuk beribadah kepada Tuhan. Ya. Oke. Sebelum kita memulai ibadah kita menyerahkan terlebih dahulu ke dalam tangan Tuhan ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami kembali beribadah di dalam ibadah sekolah minggu. Berkatilah ibadah kami Tuhan, kiranya semua boleh berjalan seturut dengan pimpinan Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, anak-anak-Mu yang di rumah masing-masing mengikuti ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka dan memimpin mereka untuk menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dek, hari ini kita mau menaikkan pujian untuk Tuhan. Kita berdiri bersama-sama, kita menaikkan pujian berikut ini. Boleh pakai tangannya. kepada kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita menaikkan pujian untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari kita menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, tidak boleh main-main,
tetapi kita harus buka mulut kita untuk memuji nama Tuhan. Yuk, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami semua. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami, dan kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi berkat bagi kami semua. Dan Engkau yang berbicara kepada anak-anak-Mu di rumah yang masih kecil ini, Tuhan, biarlah Engkau yang juga memberikan pemahaman dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh semakin mengenal Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Adik, hari ini kita akan melanjutkan untuk cerita firman Tuhan. Ya, kita sudah mendengarkan cerita tentang kelahiran Yesus, dan bagaimana kemudian Tuhan Yesus lahir di dunia ini dan dibesarkan oleh orang tuanya. Nah, ketika Tuhan Yesus juga masih kecil, ya, Tuhan Yesus juga pernah kecil, ya, seperti kita semua, seperti adik-adik. Nah, apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus berusia 12 tahun? Nah, kita akan melihat sama-sama, ya, apa yang terjadi. Yuk, mari kita mendengarkan ceritanya dengan seksama. Yesus di Bait Allah. Lukas 2 ayat 41 sampai 50. Kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Tuhan dan para malaikatnya selalu menjaga Yusuf, Maria, dan Yesus. Dengan hati gembira, mereka pulang kembali ke Nazaret. Menurutmu, bagaimana perasaan Yusuf dan Maria? Puji Tuhan! Akhirnya,
aman untuk pulang ke rumah. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di Bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, tadi kita sudah mendengarkan ceritanya, ya, bagaimana Tuhan Yesus bersama dengan orang tuanya pergi ke Yerusalem. Kenapa mereka pergi ke Yerusalem? Untuk merayakan hari Paskah. Untuk merayakan hari Paskah, untuk menyembah Tuhan di Bait Allah. Jadi rumah mereka itu sebenarnya jauh, tetapi karena mereka mau beribadah, mereka mau datang ke rumah Tuhan. Nah, pada saat itu usia Tuhan Yesus masih berusia berapa? 12 tahun loh. Wah, keren ya, 12 tahun, masih kecil, tetapi senang pergi ke rumah Tuhan, senang pergi ke gereja bersama dengan papa mamanya. Nah, kemudian kita tadi sudah mendengarkan juga apa yang terjadi ya, bahwa Tuhan Yesus datang ke Bait Allah untuk menyembah Tuhan dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Dia senang mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh para hamba Tuhan
di gereja atau di bait Allah pada saat itu. Nah, Adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini kita juga bisa belajar ya, dan mengingatkan kita untuk apa? Untuk mencintai firman Tuhan. Ya, kita belajar dari Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus juga senang ke rumah Tuhan, ke gereja. Dia juga senang membaca firman Tuhan. Kita juga bisa belajar nih. Ya, tadi kita belajar untuk belajar firman Tuhan. Dan kemudian dari cerita ini kita juga belajar untuk menghormati orang tua. Memang betul Tuhan Yesus itu adalah anak Allah, Tuhan sendiri. Tetapi ketika ia lahir di dunia ini, dia juga punya orang tua, yaitu Maria dan Yusuf. Walaupun mereka hanya sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan supaya Yesus Kristus bisa lahir di dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan keteladanan kepada kita juga untuk hormat taat kepada orang tua. Ketika ia diajak untuk ke gereja, dia ikut. Ketika dia diajak untuk pulang, dia juga turut apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Nah, dari sini juga Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita. Kita belajar untuk mengenal firman Tuhan supaya lebih baik. Dan kita juga belajar untuk menaati Tuhan dan menaati orang tua. Nah, jadi sekalian ingat, belajar firman Tuhan, mentaati Tuhan, perintah firman Tuhan, dan juga kita harus menaati perkataan orang tua. Ya, kita harus menghormati orang tua dan kita juga harus menyayangi mereka. Oke. Nah, hari ini Rosa akan berikan ayat hafalan yang terambil dari Lukas 2 ayat 52 bagian A-nya saja ya, bagian awalnya saja. Yuk, kita baca bersama-sama. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Nah, dihafal ya ayat hafalannya ya, dan diingat-ingat. Nah, Dedek, mungkin juga kemarin udah ikut Natal sekolah minggu ya. Dan kemudian Lause sudah menjanjikan memberikan reward kepada adik-adik yang bisa menjawab kuis. Nah, mungkin ada yang masih belum dapat karena situasinya masih seperti ini ya. Jadi masih belum bisa diserahkan hadiahnya. Jadi adik-adik jangan sedih ya. Hadiahnya itu sudah disiapkan oleh para lause-lausenya, cuman masih belum bisa diserahkan, belum bisa dikirimkan ke adik-adik semuanya. Jadi nanti kalau situasinya sudah membaik, ya sudah memungkinkan untuk bertemu, nanti lause-lause akan menyerahkan hadiah yang kemarin ya. Tapi jangan sedih, harus tetap semangat ya. Sekarang kita mau berdoa, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Kiranya anak-anak-Mu di rumah boleh bertumbuh menjadi anak yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan saja. Kau yang memimpin, berkati pertumbuhan mereka, Tuhan, masa kecil mereka. Kiranya Engkau yang memberkati dan menyertai, menjadikan mereka anak-anak yang pintar, anak yang takut akan Tuhan, dan juga boleh menyayangi, menghormati orang tua mereka. Hamba-Mu menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk masa depan mereka, pendidikan mereka, Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati di tengah pandemik saat ini. Kiranya Tuhan yang melindungi mereka, menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Engkau juga yang memberkati orang tua mereka, Tuhan, di dalam mendidik anak-anak mereka. Biarlah hikmat yang dari Tuhan Engkau nyatakan kepada mereka, sehingga boleh mendidik anak-anak mereka sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Berkatilah juga Tuhan kesehatan, umur yang panjang Engkau berikan kepada orang tua mereka, serta Engkau memberkati setiap usaha, pekerjaan yang mereka kerjakan. Biarlah Tuhan juga di sana Engkau mendatangkan berkat untuk keluarga anak-anak sekolah minggu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah sekolah minggu kita hari ini. Kita akan bertemu minggu depan
Sampai jumpa, jaga kesehatan. Kalau keluar rumah harus pakai masker. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.